ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Saudara-saudaraku, sahabat Al-Quran, jamaah Masjid Ihsan Inqorba yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada saat ini Allah berkahi, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga hati-hati kita yang saat ini sedang mendengarkan kajian ini, Allah bukakan hati kita untuk menerima setiap mau'izah. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Allah jadikan amalan kita, ibadah puasa pada saat ini menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bersama-sama sebuah firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan keimanan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Allah sampaikan kepada kita bersama-sama, dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar terhadap musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ada yang menjadi sebuah pertanyaan kita bersama-sama. Kenapa Allah memulai firman Allah ini dengan sebuah bahasa yang kita sebut dengan bahasa untuk meyakinkan sesuatu? Allah sampaikan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah sampaikan kenapa Allah memulai dengan sesuatu itu dengan khauf, dengan ketakutan. Ternyata kalau kita berbicara tentang ketakutan, ini adalah modal yang sangat besar bagi kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, mungkin ada di antara kita yang melaksanakan ibadah tersebut adalah karena takut kepada Allah. Ini adalah modal.
juga yang mungkin saat ini melaksanakan ibadah puasa juga karena takut kepada Allah, dan itu sah-sah saja. Artinya adalah ketika nurani kita dalam keadaan takut, dalam keadaan kita was-was, dalam keadaan kita memang betul-betul berharap ada kekuatan yang kita dapatkan sesudah ketakutan tersebut, maka disitulah kita berbuah. Dan ternyata ketakutan tersebut mencerdaskan hati. Mari kita bayangkan ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh para orang-orang kafir pada saat itu. Pada saat itu dibuka bajunya di tengah padang pasir, di tengah terik panas matahari. Kemudian pada saat itu apa yang dilakukan terhadap Bilal? Yang dilakukan pada saat itu adalah disampaikan kepada Bilal, andaikan engkau berhenti ataupun tidak kembali lagi kepada agama Muhammad, kami akan menyelamatkanmu. Dan engkau tidak akan lagi menyembah Allah, kami akan menyelamatkanmu. Tetapi Bilal pada saat itu ketakutannya terhadap apa yang dialami pada saat itu mengalahkan semuanya dibandingkan dengan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sampaikan, ahad, ahad, ahad. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang berbahagia rahmati Allah, maka tentunya ini adalah menjadi sebuah aspek yang perlu untuk kita terus jadikan ini sebagai motivasi bagi kita. Allah sampaikan khauf, ketakutan kita tersebut adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan takwa. Takwa, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ketika dalam posisi ataupun dalam kondisi kita semua dalam keadaan seperti ini, hampir 188 negara, yang hanya dalam informasi tersebut hanya 8 negara yang tidak terjangkit oleh COVID-19 ini, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan itu adalah supaya kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kekuatan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah jangan sampai, saudaraku yang berbahagia rahmati Allah, ketakutan kita terhadap corona menggantikan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ketika ketakutan kita menggantikan ketakutan kita terhadap penyakit tersebut, menggantikan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah berarti iman yang kita bina selama ini akan menjadi sia-sia. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang berbahagia rahmati Allah, ada setidak-tidaknya 5 aspek yang harus kita lakukan supaya apa? Menyebabkan rasa tenang dalam beribadah, menyebabkan rasa tenang kita dalam berpuasa di tengah wabah seperti ini. Apa yang pertama? Yang kita sebut dengan, saya istilahkan dengan lawan corona dengan mitas. Yang pertama adalah mutafail, optimis, tafaul, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis seperti apa? Jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau kita takutnya tersebut adalah karena kita takut akan kematian, karena kita takut akan persoalan yang lain terjadi, bukan karena kita takutkan kemudian iktibaknya tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah
ketika kita meninggal nanti kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita nanti ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu prinsip optimis yang ini harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Optimis dalam rangka apa? Bahwasanya apapun yang ada pada saat ini, yakin dan saya yakinnya Allah Subhanahu wa taala pasti nanti akan membuatkan sebuah kebaikan bagi kita bersama-sama. Saudaraku yang berbahagia mati Allah, Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu sebenarnya baik bagimu, dan boleh jadi sesuatu yang kamu cintai padahal itu sebenarnya buruk bagimu. Maka oleh sebab itu prinsip optimis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi ini harus menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan kita. Siapa pada saat ini yang tidak mengalami krisis dalam persoalan ini? Adanya wabah ini. Semua kita mengalami krisis, mengalami persoalan. Tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan-persoalan yang lain seperti persoalan agama. Selama ini mungkin Ramadan, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di masjid. Sekarang ini tidak lagi bisa di masjid, melainkan sholat di rumah masing-masing. Ternyata berefek kepada persoalan-persoalan keagamaan kita. Maka oleh sebab itu yakinlah suatu saat apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Kalau kita sabar, Allah angkat juga nanti wabah ini semuanya, insya Allah. Dan yakinlah setiap ada kebaikan ada keburukan, dan setiap ada keburukan pasti ada kebaikan. Saudara-saudaraku yang berbahagia rahmati Allah, maka prinsip daripada optimis ini yang harus selalu terus-menerus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan seyakin-yakinnya, sehingga dengan prinsip optimis ini kita terus berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan usaha-usaha kita tersebut adalah usaha yang sangat fantastis yang harus kita lakukan. Untuk apa? Supaya kita tidak terlalu dalam persoalan ini. Saudaraku, ingat yang berbahagia rahmati Allah. Kita lihat di media sosial apa yang mereka sampaikan. Ketika kita dalam keadaan bingung, dalam keadaan stres, dalam keadaan yang lain, maka imun kita akan berkurang. Kalau imun kita berkurang, maka semua penyakit akan masuk. Prinsip daripada optimis tersebut akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Bukan hanya imunitas tubuh kita yang meningkat, tetapi juga kesehatan kita juga akan meningkat. Karena apa? Jangan terus-menerus saling berpangku tangan, tapi terus-menerus berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk mencarikan solusi. Kalau karena wabah ini ada usahanya yang dahulu sukses, sekarang ini terdampak, ayo cari celah lain. Yang terpenting adalah wala tayasu min ruhillah. Jangan sampai kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan sampai kita menyatakan, ya Allah sudah seperti ini ya Allah, berarti tidak ada lagi usaha. Ini tidak boleh. Maka lawan corona dengan optimis dan yakin seyakin-yakinnya apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ini suatu saat Allah akan angkat lagi, kemudian kita akan merasakan nikmat-nikmat tersebut insyaallah. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Berusaha dan berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya?
Cara yang harus kita lakukan adalah dalam rangka berusaha tersebut memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Untuk apa? Supaya bisa lagi bangkit dari persoalan ini. Saudaraku yang berbahagia rahmati Allah, ketika muncul ikhtiar, maka akan muncul inisiatif. Inisiatif muncul, maka akan muncul inovasi. Maka dalam bahasa sederhananya harus bisa at the box, keluar dari kotak. Kalau dulu kita bisa merasakan dengan kondisi seperti ini kita bisa memiliki untung yang banyak, kalau sekarang ini tidak ada lagi, ayo cari cara lain, cari cara lain. Dengan demikian apa? Ketika ikhtiar tersebut sudah ada, sudah maksimal, maka itu sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia mati Allah, betapa banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini mungkin mengalami kebangkrutan, mungkin saat ini mengalami persoalan-persoalan, harus membayar gaji karyawan, harus membayar ini dan segala macamnya, sehingga yang muncul itu adalah perasaan tertekan, yang muncul itu adalah perasaan dalam hatinya memang betul-betul tidak ada lagi jalan keluar daripada persoalan ini. Maka ketika itu terjadi, hidupnya akan gelap. Ketika hidupnya gelap, yang terjadi adalah banyak persoalan. Maka Allah sampaikan, kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Ada suatu ketika nanti semuanya akan Allah Subhanahu wa taala ambil, Allah kurangi. Kita punya harta, Allah kurangkan harta kita. Kita punya kesehatan, Allah kurangkan kesehatan kita. Maka kita harus yakin bahwasanya mereka yang yakin seyakin-yakinnya terhadap ketentuan tersebut adalah mereka akan menjadi pemenang. Siapa yang mereka yang menjadi pemenang? Yang menjadi pemenang tersebut adalah mereka yang mengucapkan ketika semua persoalan itu sudah ada, hadir bersama dengan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku, maknanya sangat dalam. Innalillah, sesungguhnya kami ini dari Allah dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ingat, ketika sekarang ini Allah gelapkan kita, Allah gelapkan usaha kita, Allah gelapkan semua pencaharian kita, Allah gelapkan semua apapun yang kita lakukan sekarang ini, maka saatnya sekarang ini kita mencari cahaya. Jangan lupa untuk selalu dalam berikhtiar tersebut. Jangan maksimalkan pikiran kita, jangan maksimalkan kemampuan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, kata Allah. Rumusnya adalah kemauan kita untuk mau menyerahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar. Rumus yang kedua adalah bagaimana dalam kehidupan kita ini menganggap bahwasanya kita ini la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kemampuan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kalau prinsip ini sudah masuk dalam diri kita, kalau prinsip ini sudah mendarah daging dalam diri kita, sudah menjadi kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, yakinlah badai pasti akan berlalu. Tinggal sekarang ini adalah ketika badai ini sudah ada, bagaimana kita memanage badai ini sehingga apa? Kita tidak terpuruk. Oleh sebab itu, saudaraku, cari inisiatif yang lain. Tidak bisa dengan jalan B, plan A, plan B, tidak bisa plan B, plan C dan segala macamnya. Cari dan terus menerus cari. Dan yakinlah, saudaraku, 8 asbab rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, yang 8 tersebut adalah dari usaha yang kita lakukan, saudaraku. Hanya satu aspek saja. Kalau 8 aspek daripada jalannya rezeki akan masuk kepada kita,
hanya satu yang kita lakukan, berarti 0, sekian baru. Masih ada aspek yang lain. Aspek yang lain itu yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang ketiga adalah kita berusaha. Aspek yang keempat adalah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang keempat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang keenam adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang ketujuh adalah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedelapan adalah rezeki itu muncul karena kita berkeluarga. Allah lihat hambungan kita. Berapa orang yang kita minta, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan melalui kita berkeluarga. Aspek yang kedelapan adalah rezeki tersebut bisa muncul, bisa hadir bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita punya anak. Maka oleh sebab itu jangan sampai wala taqulu amwalakum, jangan sampai kamu membunuh anak-anakmu. Saudaraku yang berbahagia mati Allah. Maka oleh sebab itu ternyata dari 8 aspek tersebut usaha hanya salah satunya. Maka oleh sebab itu jalankan aspek yang lain. Saudaraku yang berbahagia mati Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita melawan corona dengan ikhlas? Yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang Allah turunkan. La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu pun yang Allah turunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan tersebut untuk turun. Maka oleh sebab itu ikhlas. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang sakit ikhlas, yang bekerja ikhlas. Yang sekarang ini dalam keadaan bersusah payah ikhlas. Yang sekarang ini sedang menanggung hutang ikhlas. Dan ingat, jangan sekali-sekali kita menyampaikan bahwasanya ini karena ini segala macamnya. Tapi ingat bahwasanya Allah memberikan sesuatu kepada kita bersama-sama. Allah menitipkan sesuatu kepada kita bersama-sama adalah karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya itu yang akan bisa kita lakukan. Dan ingat satu hal, bahwasanya apapun yang kita alami pada saat ini, apapun yang kita rasakan pada saat ini, ingat saudaraku yang berbahagia mati Allah, itu adalah sudah sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah memberikan beban kepada kita semuanya sesuai dengan kesanggupan kita. Dan Allah tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita sebelum Allah izinkan sebelumnya. Dan sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan sudah tertulis sebelum kita dilahirkan. 50 tahun sebelum kita dilahirkan Allah sudah tentukan semuanya. Namanya adalah takdir, dan kita wajib untuk meyakini itu. Saudaraku yang berbahagia umat Allah, maka oleh sebab itu yakinkan satu hal, untuk bisa mencapai ikhlas
ilmunya cuma satu, pakai ilmu tukang parkir. Apa ilmu tukang parkir? Ilmu tukang parkir tersebut adalah ketika seorang menjadi tukang parkir, ada mobil mewah datang, kemudian setelah mobil tersebut sudah parkir, kemudian dia pulang, tukang parkir tersebut tidak merasa memiliki. Ketika mobil yang mewah lagi datang, tukang parkir tersebut melayani dengan sepenuh hati. Dan ketika mobil tersebut sudah diambil lagi oleh pemiliknya, kemudian si tukang parkir merasa ikhlas. Dia tidak pernah merasa memiliki terhadap apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dititipkan. Ketika ada keburukan, mungkin mobil yang buruk lah sekalipun yang dititipkan, dia memperlakukan sama dengan mobil yang hebat. Dan ketika diambil, dia sampaikan, dia juga tidak merasa memiliki. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang berbahagia Allah, saat ini kalau Allah titipkan kepada kita mungkin sebuah hal yang membuat kita bersedih, sebuah virus yang membuat kita tidak bisa kemana-mana, yang membuat kita selalu ketakutan, maka yakinkan satu hal, insya Allah ya, supaya kita menjadi ikhlas, yakinkan seyakin-yakinnya bahwasanya ketika itu nanti hadir, pasti akan ada yang mengambil. Yang mengambil itu adalah Allah. Kuncinya adalah bagaimana kita ikhlas. Bukankah selama ini Allah titipkan kepada kita semua yang ada? Kenapa belum muncul rasa ikhlas? Karena kita merasa memiliki. Seorang orang tua yang kehilangan anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis, meratap, bahkan bersikap yang tidak baik dalam rangka menangisi kepergian anaknya. Kenapa demikian? Karena dia merasa memiliki anaknya tersebut, bukan dititipkan. Masya Allah. Maka bagi kita juga seperti itu. Yakinkan seyakin-yakinnya. Mungkin kemarin Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita harta, titipkan kepada kita karyawan, titipkan kepada kita yang lain. Sekarang ini Allah ambil, kita merasa kehilangan karena kita kemarin merasa memiliki. Tapi coba dirubah dari merasa memiliki kepada merasa dititipkan. Insya Allah, kalau kita sudah merasa kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun, kenikmatan, keburukan dan segala macamnya, Allah titipkan kepada kita. Kalau Allah ambil terhadap, apabila Allah titipkan keburukan kepada kita, Allah ambil, kita akan merasa bersyukur. Tetapi kalau kebaikan Allah titipkan dan ketika itu Allah ambil lagi, kita merasa untuk memiliki, kita merasa untuk dititipkan, pada saat itu kita sampaikan kepada Allah, tidak apa-apa ya Allah, Engkau ambil. Dan harapan kita cuma satu, biarlah ya Allah Engkau ambil semuanya, ambillah ya Allah. Tapi satu yang kami inginkan ya Allah, jangan sampai Engkau tinggalkan kami ya Allah. Satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia Allah, Allah datangkan semua apapun yang Allah inginkan, enggak apa-apa. Allah ambil semua apapun yang kita inginkan, enggak apa-apa. Yang penting adalah bagi kita bersama-sama, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan sampai Engkau tidak ridho terhadap kami ya Allah. Ini doa kita bersama-sama. Saudaraku yang berbahagia Allah, maka oleh sebab itu ikhlas melahirkan sikap realistis dalam kehidupan. Oleh sebab itu, ketika seseorang sudah memiliki sikap ikhlas ini, maka dia legowo. Dia tahu bahwasanya semua ini adalah milik Allah dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tauhid, bersatu. Oleh sebab itu, mari sekarang ini kita bersama-sama saling membantu bersama-sama. Saudaraku yang berbahagia rahmat Allah, ketika
situasi seperti ini, kemudian kita masih nafsi-nafsi, masih menyelamatkan diri sendiri, masih menyelamatkan yang lain, masih menyelamatkan keluarga kita dan segala macamnya, maka yang terjadi adalah wabah ini akan menjadi terus-menerus ada beserta dengan kita. Susah untuk kita beralih ataupun kita lepas darinya. Saat ini ada himbauan kepada kita bersama-sama untuk tidak berkumpul-kumpul, kemudian tidak melaksanakan ini dan segala macamnya yang sifatnya bersama. Maka kita bersatu untuk mentaati itu. Insya Allah kita lihat saudara-saudara kita di negara-negara yang lain, ketika mereka patuh terhadap social distance, ketika mereka patuh terhadap lockdown, patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, mereka bersatu untuk itu. Yang terjadi adalah mereka bisa lepas. Kemudian sikap yang lain yang harus kita miliki adalah ketika dalam proses ini, mari bersatu juga, sama-sama saling membantu. Masya Allah, kita lihat saudara-saudara kita, mungkin bagi kita tidak merasakan apa-apa, tapi di tempat-tempat lain kita lihat banyak saudara-saudara kita yang tidak makan. Di televisi kita lihat ada yang meninggal karena kelaparan. Di tempat lain yang kita lihat ada yang diusir dari kontrakannya karena apa? Tidak mampu untuk melakukan pembayaran kontrakan. Saudaraku, prinsip sosial smart ini harus menjadi sebuah aspek yang harus kita kedepankan. Allah sampaikan, hablum minallah, hablum minan nas. Tidak bisa hanya hablum minallah saja, tapi hablum minan nas. Saat bulan Ramadan ini waktunya bagi kita bersama-sama untuk saling membantu. Insya Allah Allah lipat gandakan semua pahalanya. Kita lihat saudara-saudara kita yang kurang, kita bantu. Satu perbukaan saja, kemudian orang lain berbuka dengan yang kita berikan, pahala mereka yang berpuasa tersebut juga akan kita dapatkan sama dengan mereka yang memberikan, sama dengan mereka yang melakukan, tanpa mengurangi sedikit pun. Masya Allah. Prinsip kedermawanan adalah merupakan smart sosial, kecerdasan sosial. Untuk apa? Saling membantu. Ketika kita sudah bisa membantu saudara-saudara kita, ketika kita sudah membantu sama-sama satu atap, ketika kita berdiri sudah sama-sama tingginya, ketika kita duduk sudah sama-sama rendahnya, maka di saat itu insya Allah kekuatan Islam ini akan menjadi kuat. Allah sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la ta'arafu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tali Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia Allah, apabila kita sudah berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun kalau kita sudah hadapi bersama-sama, insya Allah tidak akan ada yang susah. Maka hadirkan rasa tauhid, rasa bersatu terhadap kita semuanya. Ketika sudah ada rasa bersatu, sudah ada rasa saling memiliki, saling membantu, kemudian sudah hadir rasa bersama-sama dalam kehidupan ini, insya Allah yakin dan saya yakin-yakinnya kita akan menang dalam peperangan ini. Kita akan menang dalam sebuah kebersamaan ini. Mari kita lihat bagaimana saudara-saudara kita Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bersama-sama bagaimana sebuah persatuan tersebut menjadi sebuah modal utama dalam mengalahkan apapun. Saudaraku, yang terakhir adalah dari prinsip mitos tadi, bagaimana mitos ini bisa mengalahkan corona adalah as-sabr, sabar. Sabar terhadap apapun yang telah menjadi ketetapan Allah. Dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang sabar. Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dengan sabar. Allah juga menjelaskan kepada kita bersama-sama
Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu kepada Allah kalau kamu ingin keluar dari persoalan ini, kata Allah, minta tolong kamu dengan cara apa? Dua caranya. Cara yang pertama adalah sabar.